Selamat siang teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah masa Fatimiyah dan sejarah masa Aglabiyah. Yuk kita simak videonya. Dinasti Aglabiyah 184 sampai 296 Hijriah atau 808 sampai 909 Masehi. Awal berdirinya dinasti Aglabiyah. Dinasti Aglabiyah berdiri di Aljazair dan Sicilia, yang pertama kali didirikan di Afrika Utara, yang berkuasa kurang lebih 100 tahun. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim ibn al-Aghlab, yang diberi otonomi wilayah yang sekarang disebut Tunisia oleh Harun ar-Rasyid. Aglabiyah merupakan dinasti kecil pada masa Abbasiyah yang para penguasanya berasal dari keluarga Bani Aghlab, sehingga dinasti tersebut dinamakan Aglabiyah. Awal mula terbentuknya dinasti tersebut yaitu ketika Baghdad di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid. Di bagian barat Afrika Utara terdapat dua bahaya besar yang mengancam kewibawaannya. Pertama, dari dinasti Idris yang beraliran Syiah, dan yang kedua dari golongan Khawarij. Dengan adanya dua ancaman tersebut, terdoronglah Harun ar-Rasyid untuk menempatkan bala tentaranya di Ifriqiyah di bawah pimpinan Ibrahim al-Aghlab. Setelah berhasil mengamankan wilayah tersebut, Ibrahim al-Aghlab mengusulkan kepada Harun ar-Rasyid supaya wilayah tersebut dihadiahkan kepadanya dan anak keturunannya secara permanen. Karena jika hal itu terjadi, maka ia tidak hanya mengamankan dan memerintah wilayah tersebut, akan tetapi juga mengirim upeti ke Baghdad setiap tahunnya sebesar 40.000 dinar. Harun ar-Rasyid menyetujui usulannya, sehingga berdirilah dinasti kecil Aglabiyah yang berpusat di Ifriqiyah, yang mempunyai hak otonomi penuh. Meskipun demikian, masih tetap mengakui akan kekhalifahan Baghdad. Untuk menaklukkan wilayah baru dibutuhkan suatu proses yang panjang dan perjuangan yang besar, tidak seperti Ifriqiyah yang sifatnya adalah pemberian. Para penguasa dinasti Aglabiyah yang pertama memerintah adalah yang pertama Ibrahim I ibn al-Aghlab 800 sampai 812 Masehi. Yang kedua Abdullah I 812 sampai 817 Masehi. Ziyadatullah 817 sampai 838 Masehi. Abu Aikal al-Aghlab 838 sampai 841 Masehi. Muhammad I 841 sampai 856 Masehi. Ahmad 856 sampai 863 Masehi. Ziyadatullah 863 Masehi. Abdul Ghasanik Muhammad II 863 sampai 875 Masehi. Ibrahim II 875 sampai 902 Masehi. Abdullah II 902 sampai 903 Masehi. Ziyadatullah III 903 sampai 909 Masehi. Dinasti Fatimiyah 297 sampai 567 Hijriah atau 909 sampai 1171 Masehi. Awal pembentukan dan perkembangan dinasti Fatimiyah. Mereka adalah golongan Syiah Rafidhah yang mengaku-ngaku bahwa mereka adalah keturunan Fatimah Az-Zahra. Para sejarawan berbeda pendapat tentang nasab mereka. Ada yang menyatakan mereka menisbatkan dirinya pada Ismail bin Ja'far As-Siddiq. Oleh karenanya, mereka disebut juga dengan Ismailiyah. Ada juga yang menyebutkan bahwa mereka menisbatkan dirinya pada seorang laki-laki asal Persia yang bernama Abdullah bin Maimun al-Qadah al-Ahwal, seorang penganut mazhab dualisme yang menyatakan bahwa Tuhan ada dua, yaitu Tuhan Nur dan Tuhan Kegelapan. Pada tahun 909 Masehi, Sa'id yang diangkat menjadi pemimpin pergerakan berhasil mengusir Ziyadatullah, seorang penguasa Aghlabi terakhir, untuk keluar dari negerinya. Kemudian, Sa'id diproklamasikan menjadi imam pertama
dengan gelar Ubaidullah Al-Mahdi. Dengan demikian, berdirilah pemerintah Fatimiyah pertama di Afrika dan Al-Mahdi menjadi khalifah pertama dari dinasti Fatimiyah yang bertempat di Rakpodah, daerah Al-Kairawan. Setelah mengumpulkan berbagai perlengkapan dan kekayaan untuk memperluas kekuasaan, pada 914 mereka bergerak ke arah timur dan berhasil menaklukkan Alexandria, menguasai Syria, Malta, Sardinia, Korsika, Pulau Batrix, dan pulau lainnya. Selanjutnya, pada tahun 920 Masehi, mereka mendirikan kota baru di pantai Tunisia yang kemudian diberi nama Al-Mahdi. Pada tahun 934 Masehi, Al-Mahdi wafat dan digantikan oleh anaknya yang bernama Abu Al-Qasim dengan gelar Al-Qaim. 934 sampai 949 Masehi. Ia mampu menaklukkan Genoa dan wilayah sepanjang Calabria. Al-Qaim meninggal dan kemudian digantikan oleh anaknya, Al-Masyhur, yang berhasil menumpas pemberontakan Abu Yazid Ma'qad. Al-Masyhur kemudian digantikan oleh Abu Tamim Ma'ad dengan gelar Al-Mu'izz, berhasil menaklukkan Maroko, Sicilia, dan Mesir dengan memasuki kota Kairo lama dan menyingkirkan dinasti Iqsidiyah. Setelah Mu'izz wafat, ia digantikan anaknya yaitu Al-Aziz yang dikenal sebagai orang yang pemberani dan bijaksana. Di bawah pemerintahannya, dinasti Fatimiyah berhasil mencapai puncak kejayaan dan dalam pemerintahannya, Al-Aziz sangat liberal dan memberikan kebebasan kepada setiap agama untuk berkembang. Perdamaian antar umat beragama terjalin dengan baik dengan waktu yang cukup lama. Khalifah dinasti Fatimiyah beraliran Syiah Ismailiyah, namun mayoritas rakyatnya tetap menganut aliran Sunni dan menikmati sebagian besar kebebasan dalam menjalankan keagamaan. Selama berkuasa, dinasti ini dipimpin oleh 14 orang khalifah